Setelah Jokowi tidak menjadi presiden lagi, setelah menjadi pribadi, dia merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya melalui internet, menjadi pasal yang kemudian digunakan untuk menuntut Roy Suryo CS itu. Untuk jadi presiden tidak harus sarjana ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 itu cukup sekolah menengah atas, tingkat atas gitu. SLA cuma syarat jadi presiden gitu ya. Artinya konsekuensinya meskipun ya kalau gitu ya terbukti itu ijazah palsu gitu ya, ya produk kepresidennya tidak batal. Halo Tribunars, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribunars, Barreskrim Polri memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan uji forensik. Kepastian ini disampaikan setelah tim penyidik memeriksa secara menyeluruh ijazah milik Jokowi dari tingkat sekolah dasar hingga perkuliahan Universitas Gadjah Mada atau UGM, menyusul laporan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang menuding bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, dengan temuan-temuan ini, Barreskrim menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini dan secara resmi menghentikan penyelidikan atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Di satu sisi, Jokowi terus melanjutkan pelaporan begitu ya ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana melihat potensi pidana dalam pelaporan Jokowi ini? Akankah masih ada jalan bagi para pembuat narasi ijazah palsu? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Bang Fikar, apa kabarnya? Oke, kabar baik. Ya, Bang Fikar, kita langsung saja begitu ya sebagai pengantar. Saya mau minta pendapat Bang Fikar terkait langkah yang diambil kepolisian untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi adalah melakukan uji lab forensik begitu ya, yang kemudian menyamakan ijazah Jokowi dengan rekan-rekannya dan juga meminta keterangan dari pihak UGM sendiri hingga pihak sekolah Jokowi begitu. Apakah menurut Bang Fikar ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Oke, yang perlu diketahui sebenarnya oleh kita semua, ada masyarakat, laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu eh, penanganannya baru pada tahap tingkat penyelidikan. Mhm. Ya, dalam hukum acara pidana itu, setelah ada laporan, ada pengaduan atau ada tertangkap tangan, gitu ya, maka yang dilakukan adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu di dalam hukum acara pidana adalah memastikan bahwa ada satu peristiwa pidana atau tidak, gitu. Ya, jadi dari laporan, dari pengaduan, dari tertangkap tangan, umpamanya ya, atau dari pengembangan diselidiki. Nah, diselidiki oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mencari ada tidak sebenarnya dari laporan itu peristiwa pidananya. Nah, gitu ya. Nah, karena itu kemudian ketika penegak hukum menyimpulkan tidak ada peristiwa pidananya, dia menghentikan. Ya, karena itu menghentikan namanya SP SP2 SP2 lidik kalau nggak salah, ya, surat perintah penghentian penyelidikan. Nah, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang harus diketahui bahwa penyelidikan itu dalam konteks hukum acara pidana belum masuk ke pro justisia, belum masuk ke pe, penanganan secara hukum, gitu ya. Jadi dia belum 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 penyelidikan, belum penyidikan, ya, belum. Orang dipanggil itu bukan sebagai saksi, orang bukan dipanggil tapi diundang, ya, karena belum ada peristiwanya, belum ada gitu, peristiwa pidananya belum ada. Nah, karena itu orang-orang yang dipanggil itu statusnya bukan saksi sebenarnya, undangan, ya, semua pelapornya diundang, pihak-pihak yang dianggap mengetahui diundang semua, ya. Kemudian yang punya surat juga diundang untuk ditunjukkan dan sebagainya. Nah, karena itu polisi atau penegak hukum belum menggunakan upaya paksa.
Nah, upaya paksa itu apa? Upaya paksa itu adalah umpamanya memanggil, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan Mhm. menetap orang sebagai tersangka. Nah, belum menggunakan itu polisi, ya penegak hukum belum menggunakan itu. Karena apa? Karena itu tadi dia belum berkesimpulan ada atau tidak peristiwa pidananya. Nah, kalau dia menyimpulkan peristiwa pidananya itu ada, maka ditingkatkan ke penyidikan. Nah, Mhm. barulah orang dipanggil sebagai saksi, ya, sebagai saksi, sebagai ahli, kemudian apa namanya, menggeledah rumah orang, menyita barang, ya, kemudian menetapkan orang siapa tersangkanya ditetapkan. Nah, itu sudah penyidikan namanya, gitu. Nah, jadi kalau di situ juga ternyata berhenti, ada istilahnya lagi SP3 namanya, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, kalau di penyidikan sekarang bukan SP3 nih, belum, karena belum penyidikan, baru penyelidikan gitu. Nah, karena itu dihentikannya adalah surat perintah penghentian penyelidikan. Nah, begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar, apakah ini juga bisa diartikan begitu bahwa kasus ijazah palsu ini selesai, Bang Fikar? Karena kan kemarin Barreskrim Polri menyatakan begitu ya bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan tim Polda Metro Jaya. Bagaimana, Bang Fikar? Oke, jadi eh, laporan khusus mengenai apa yang diberi nomor yang ditangani oleh Mabes ini, itu Mhm. dia berhenti selesai di situ. Ya, setelah keluarnya SP2 Lidik kalau nggak salah namanya ya. SP2 Lidik kalau di KUHAP nggak ada, kalau di hukum acara pidana itu istilah itu nggak ada, karena itu dianggap belum 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 proses hukum, belum pro justisia gitu istilahnya. Ya, tapi kalau sudah pro justisia, namanya itu tadi SP3, surat perintah penghentian penyidikan gitu. Nah, karena dia belum belum penyidikan, ya, maka sebenarnya masih ada kesempatan bagi pelapor, gitu ya, Mhm. untuk mengulang laporannya. Tetapi dia punya beban untuk menghadirkan bukti-bukti. Nah, bukti di dalam hukum acara pidana itu adalah keterangan saksi, ya. Keterangan saksi bisa satu, dua, tiga, empat, lima, dan sebanyaknya boleh. Kemudian keterangan ahli. Nah, ahli ini walaupun dia tidak melihat, mendengar, mengetahui peristiwanya, tapi berdasarkan ilmu pengetahuannya, dia bisa memberi kesaksian bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana umpamanya. Ah, seperti itu. Bahwa memang ijazah palsu ada atau tuduhan itu berdasar. Nah, itu ahli, ya. Nah, jadi saksi, ahli, kemudian bukti surat. Nah, surat itu salah satunya adalah umpamanya yang jadi objek laporan. Salah satunya adalah ijazahnya umpamanya. Iya Mhm. kan? Mhm. Ijazahnya. Nah, kalau sudah di penyidikan, baru ini mestinya disita nih. Ya, makanya kemarin kan nggak disita itu apa namanya ijazahnya kan, ditunjukkan aja tapi tidak, polisi tidak nyita. Nah, artinya memang belum masuk penyidikan gitu. Ya, belum masuk penyidikan karena itu dikembalikan lagi cuma dilihat aja gitu. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang namanya siapa yang apa disangka atau yang dilaporkan menggunakan ijazah palsu. Nah, itu juga keterangannya harus didengar, yaitu Pak Jokowi dalam hal ini kan begitu. Nah, baru nanti kalau sudah disimpulkan dari empat ini ada peristiwanya, baru dinaikkan ke penyidikan gitu. Nah, nanti bahkan di penyidikan itu, ya, baik polisi, jaksa maupun hakim nanti boleh menghubung-hubungkan satu alat bukti dengan yang lainnya, maka lahir bukti lain namanya petunjuk gitu. Umpamanya keterangan satu, dua, tiga, empat orang saksi digabungkan keterangannya itu menjadi satu bukti baru namanya petunjuk gitu. Nah, ini belum, proses itu belum terjadi ya karena itu tempatnya adalah di penyidikan, ya, di penyidikan, di penuntutan, dan di pengadilan itu tempatnya. Nah, sekarang ini belum masuk gitu. Jadi mungkin orang agak kaget juga. Loh, Mhm. kok apa dihentikan penyelidikannya, ya? Ya dianggap belum, tidak ada peristiwanya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, tapi Bang Fikar, untuk mengonfirmasi ulang ya, berarti pelapor-pelapor ini bisa kembali melaporkan
terkait dugaan kasus ijazah palsu dari Jokowi ini dengan bukti-bukti baru. Apakah itu Betul, bisa? bisa. Ya, jadi pelapor boleh mengulangi laporannya, Hmm. ya. Hukum membuka kesempatan untuk itu, apa namanya, dengan melengkapi bukti-bukti yang dianggap tidak ada peristiwanya oleh kepolisian. Pokoknya selama ini dia mengajukan saksi ada berapa itu, ya, Hmm. 10 apa 20 orang, ya. Nah itu dia boleh ya ganti saksi umpamanya, ya ganti saksi supaya bisa menjadi keterangan lagi gitu, ya. Tapi Baik, itu tadi saya bilang prosesnya mulai lagi dari penyelidikan baru lagi, belum masuk penyidikan, belum pro justisia gitu. Artinya baru polisi akan ketika habis ada laporan masuk, kemudian dia melakukan penyelidikan. Dia undang semua orang-orang yang dibawa oleh pelapor, umpamanya diperiksa semua, baru dia simpulkan. Nah, jadi boleh ya si pelapor boleh mengulangi laporannya sepanjang dia bisa membuktikan bahwa memang peristiwa pidana itu ada. Nah, begitu. baik. Berarti bisa dikatakan ya Bang, kalau kasus ini juga akan berkepanjangan begitu ketika ada pihak-pihak yang kembali melaporkan dari awal terkait kasus ijazah palsu Jokowi ini. Iya, ya pasti. Saya sudah mengira sejak awal. Ya, ini pasti panjang nih. Jangan-jangan 2029 nggak selesai juga, gitu. Iya, karena itu tadi. Nah, Hmm. ya kan kan gini sebenarnya. Ini secara politik gitu ya. Hmm. Dikatakan tidak politis juga tidak bisa, gitu ya. Dikatakan politis pasti ada unsur politiknya, begitu. Kenapa? Karena ini terjadi ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, iya kan? Laporan laporan ijazah palsunya. Nah, disitulah hukum juga ada persoalan lain, yaitu gini: ketika seorang sudah menjadi pejabat publik, ya, maka dia sebenarnya kehilangan privasi, Hmm. ya. Dia menjadi lembaga, dia menjadi institusi presiden, institusi menteri, umpamanya institusi apalagi jabatan-jabatan publik. Nah, itu dia menjadi institusi. Nah, karena itu pola relasinya atau apa hubungannya dengan yang lain menjadi hubungan institusional, umpamanya dengan masyarakat, dengan warga negara yang melaporkan ijazah palsu. Nah, jadi itu yang berhadapan sebenarnya masyarakat dengan lembaga kepresidenan. Nah, itu ketika dia masih jadi presiden itu wajar gitu. Ya tidak hanya di Indonesia, di negara manapun apa namanya ketika seseorang itu menjabat pejabat publik dipersoalkan tidak hanya apa namanya ijazahnya, keluarganya, pacarnya juga gitu. Pacar gelapnya itu dia suka main judi juga, itu biasanya dipersoalkan juga gitu. Dan itu wajar gitu. Karena apa? Itu menggambarkan hubungan institusional. Di satu sisi ada institusi pejabat publik, di sisi lain ada warga negara gitu yang mempersoalkan itu. Nah, jadi bukan pribadi itu sifatnya, ya, bukan pribadi. Nah, karena itu sejak dulu Pak siapa namanya Pak Jokowi belum mau lapor balik, Hmm. iya kan? Ya, Nah, kan? betul. Begitu dia selesai jadi presiden, artinya dia sudah status dia sebagai pejabat publiknya sudah hilang, gitu ya. Dia menjadi pribadi lagi. Dia bicara, ternyata nggak selesai sampai sekarang saya masih soalkan. Dia lapor. Nah, lapor ini sekarang sebagai pribadi, gitu. Ketika dia sebagai institusi publik, dia nggak lapor karena ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Iya kan, baru-baru ini putusan Mahkamah Konstitusi bunyinya gini: institusi publik atau pejabat publik ya yang sudah menjadi institusi itu tidak bisa menuntut orang karena pencemaran nama baik, Hmm. karena lembaga itu tidak bisa dicemarkan. Yang bisa dicemarkan dan dihina, ya, dicemarkan nama baiknya dan dihina adalah orang per orang, bukan institusi gitu. Itu putusan Mahkamah Konstitusi, Hmm. ya. Nah, kan itu mengikat. Nah, itulah yang dicari celahnya oleh Pak Jokowi. Begitu dia jadi Luar pribadi, ya, biasa ya. baru dia lapor. Nah, itu yang
orang kadang-kadang tidak nggak ngeh gitu ya, tidak belum paham dan nggak ngeh gitu. Hmm. Sekarang baru setelah dia jadi pribadi dia lapor, seperti itu, begitu Mbak. Hmm. Baik, Bang Fikar, ada pula begitu ya gugatan lain yang diajukan di Pengadilan Negeri Sleman misalnya begitu ya, yang mana juga mempertanyakan keberadaan ijazah Jokowi ini. Dengan keterangan ini artinya perkara ini juga akan terus berjalan begitu, Bang Fikar, di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, nah kalau gugatan perdata Hmm. ya, gugatan perdata itu juga yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada dua model ya gugatan perdata. Yang pertama namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Yang kedua namanya gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Kalau yang kedua ini wan prestasi, gugatan itu lahir karena satu pihak, dasarnya adalah perjanjian. Karena satu pihak tidak menepati janjinya. Nah, makanya digugat ingkar janji, wan prestasi. Nah, itu namanya gugatan wan prestasi. Tapi kalau yang kedua, yang pertama tadi, gugatan perbuatan melawan hukum, itu adalah setiap orang yang merasa dirugikan oleh orang lain, walaupun tidak ada perjanjian apa-apa, umpamanya orang ditabrak mobil atau orang sedang buang apa dari jendela terus kena orang nggak sengaja umpamanya dan sebagainya, artinya tanpa ada perjanjian dia merasa dirugikan oleh tindakan orang lain. Nah itu namanya perbuatan melawan hukum. Mhm. Nah sekarang kita lihat gugatan Pak Jokowi di Jogja itu apa? Wan prestasi atau PMH. Nah, tentu saja kalau menurut saya pasti PMH, ya, perbuatan melawan hukum. Karena Pak Pak Joko ya sebagai presiden sebenarnya janji dia ada, iya kan? Sebagai institusi Pak Jokowi ketika dilantik itu janji kepada masyarakat akan menyejahterakan masyarakat Indonesia umpamanya. Nah, itu janji sebenarnya, tapi itu janji politik namanya, ya kan? Tidak ada perjanjian secara tertulis. Nah, karena itu kemudian gugatannya bisa dipastikan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Artinya ada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan karena Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu umpamanya dalam tanda kutip dia menjadi presiden. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang melalui gugatan perdata di pengadilan, ya. Nah, itu yang perkara itu tidak bisa dihentikan, Hmm. ya. Perkara perdata itu bisa berhenti karena satu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Yang kedua, para pihaknya damai. Para pihak damai, gugatannya dicabut, itu juga selesai. Yang ketiga, salah satu pihaknya meninggal dunia, Hmm. baik yang menggugat maupun yang digugat gitu. Pokoknya masyarakat yang menggugat itu meninggal, udah selesai itu perkara, nggak bisa dilanjutkan karena dia meninggal dunia, Hmm. nggak bisa lagi diketahui apa keinginannya kan gitu. Nah, sama juga yang digugat umpamanya meninggal dunia, nah itu juga berhenti itu perkara. Nah jadi karena tiga hal itu perkara itu bisa berhenti perdata itu ya, karena ada perdamaian, ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau salah satunya meninggal dunia atau mati gitu. Nah itu baru bisa berhenti. Nah karena itu kalau tidak ada yang tiga ini maka perkara perdata itu akan jalan terus nanti sampai ujung, sampai putusan pengadilan negeri, banding lagi pengadilan tinggi, kasasi lagi ke Mahkamah Agung, bisa panjang. Nah itu juga pasti panjang. Makanya saya bilang bisa jadi 2029 nggak selesai juga gitu. Pasti dibahas begitu ya, Bang Fikar ya. Baik, Ya, Bang Fikar, dalam konferensi pers kemarin begitu ya, hari Kamis 22 Mei begitu, Barreskrim Polri ini menunjukkan foto ijazah asli bukan kopi atau scan milik Jokowi begitu yang kemudian membuat publik ini bertanya, mengapa tidak ijazah aslinya yang ditunjukkan langsung? Apakah dalam perkara ijazah palsu ini sedianya ada kewajiban bahwa ijazah ini harus ditunjukkan secara langsung, Bang Fikar? oke, gini. Di dalam proses peradilan pidana, penyelidikan atau penyidikan itu adalah bagian awal dari penanganan kasusnya, penanganan perkaranya, ya. Mhm. Artinya itu menjadi kewenangan penegak hukum dalam hal ini penyelidik dan penyidik gitu. Nah, kenapa dia hanya menunjukkan umpamanya fotokopinya gitu ya? Ya karena memang dia tidak belum menyita. Hmm. Mestinya itu kalau sampai ke penyidikan itu harus disita itu ijazahnya itu karena itu yang menjadi objek
objek sengketa itu gitu. Nah, karena itu dia tidak disita itu yang asli ya. Cuma diperlihatkan fotokopinya gitu. Tapi aslinya tidak karena polisi belum melakukan upaya paksa, belum menyita dia. Nah, karena itu kemudian yang diperlihatkan hanya uh, uh, kopinya. Nah, sekarang persoalannya, boleh nggak masyarakat minta melihat yang aslinya umpamanya gitu ya, yang ditunjukkan hanya fotokopinya oleh polisi. Nah, ini yang jadi soal ya. Dalam proses perkara pidana itu ketika di penyelidikan dan penyidikan, pihak-pihak yang mengetahui proses perkara itu adalah yang pertama pelapor, ya, yang kedua saksi-saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri, ya. Kemudian ahli, ya, ahli tidak di dalam proses ini belum berperan. Kemudian tersangkanya sendiri, ya, orang yang dilaporkan atau yang disangkanya sendiri. Nah, jadi pihak-pihak inilah yang sebenarnya bisa atau punya akses secara hukum untuk melihat apa yang disebut dengan barang bukti itu tadi, yang disebut dengan ijazah palsu itu tadi atau ijazah yang ditunjukkan kopinya itu. Nah, jadi tidak semua orang atau tidak semua pihak di dalam proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan itu bisa melihat alat bukti. Nah, kalau gitu kapan dong bisa dilihat alat bukti? Nah, ini akan terjadi kalau sampai ke pengadilan. Nah, karena apa? Karena pengadilan itu setiap sidang pasti dinyatakan begini oleh hakim. Sidang pidana perkara pidana dengan ini dinyatakan terbuka untuk umum. Ketok ketok ketok. Gitu kan. Nah, artinya apa? Semua orang bisa lihat gitu. Ya, sebuah orang bisa lihat, bahkan orang bisa kalau sudah selesai sidang ya pihak-pihak tertentu bisa bisa melihat secara langsung, meneliti secara langsung di meja pengadilan dan sebagainya. Nah, jadi alat bukti dalam perkara pidana itu baru terbuka untuk umum, baru bisa dilihat oleh umum, itu kalau sudah sidang di pengadilan. Nah, karena itu memang terasa tidak adil. Ya, sekarang dihentikan, sementara orang merasa belum puas karena belum lihat aslinya, kan begitu. Iya kan? Nah, tapi itulah proses hukum. Tetapi itu tadi saya bilang, siapa pelapornya? Pelapor itu bisa menuntut. Karena dihentikan kan laporannya, penyelidikannya. Nah, pelapor itu bisa datang, mana Pak yang disebut dengan ijazah tidak palsu umpamanya. Nah, itu dia bisa datang ke penegak hukum untuk minta itu. Karena dia sebagai orang pihak terkait gitu dalam perkara itu, pihak terkait gitu. Karena itu dia boleh meminta penjelasan tentang keaslian ijazah itu. Begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar, ini kan sebenarnya banyak begitu ya, publik maupun tokoh-tokoh yang mendesak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya ke publik secara langsung dan berharap dan beranggapan bahwa ya kasus ini akan selesai jika Jokowi memang menunjukkan hal itu. Namun Bang Fikar, soal ijazah ataupun skripsi ini, apakah masuk ke dalam dokumen yang masuk ke dalam dokumen perlindungan data pribadi begitu? Adakah pasal yang memang mengatur soal hal tersebut? Ya, Hmm. setiap orang memang punya hak untuk dilindungi datanya secara pribadi. Itu ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya, ada tersendiri pengaturannya. Nah, karena itu saya bilang yang bisa menembus undang-undang itu atau pengecualian dari hak itu, ya, hak perlindungan terhadap data pribadi adalah proses hukum. Ya, proses hukum dalam hal ini ya umpamanya itu tadi yang saya bilang, polisi, ya, atau penegak hukum, penyidik, ya, penyidik itu tidak hanya polisi, ya, bisa pegawai negeri sipil, bisa KPK, bisa kejaksaan kalau korupsi, ya, itu penyidik juga gitu. Nah, mereka bisa masuk, bisa diminta, tapi itu tadi saya bilang oleh oleh pihak yang terkait, ya, oleh pihak yang memang punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk melihatnya. Dalam hal ini karena dia mempersoalkan. Nah, jadi karena itu umpamanya dalam konteks ini saya menyarankan pada para pelapor itu, ya, untuk datang ke kepolisian, ya, untuk datang ke penyidik, bertanya mana apa yang Bapak bilang asli. Nah, itu boleh, ya, karena hukum membuka itu. Tapi orang-orang yang tidak ikut melapor
ya atau yang disebut masyarakat di luar pelapor itu nggak bisa, tertutup sama sekali karena memang itu proses hukumnya seperti itu. Dia baru bisa lihat nanti di pengadilan ketika sidang terbuka untuk umum. Begitu, Mbak. Berarti itu memang menjadi hak yang memang itu menjadi hak dari Jokowi begitu ya untuk dia tidak menampilkan ijazahnya ke publik secara langsung. Ya, kalau sampai detik ini, iya betul, itu masih haknya atau kewenangannya Jokowi di satu sisi, ya. Di Mhm. sisi yang lain, polisi atau penegak hukum juga belum menggunakan upaya paksa itu tadi. Baik. Seharusnya dia menyidik, gitu. Ini kan belum baru penyelidikan, baru ditujukan saja gitu. Polisi belum mengeluarkan surat penyitaan, ya, belum bisa juga gitu karena belum penyidikan, gitu. Nah, karena itu bukan 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 pinter karena memang aturannya seperti itu gitu. Jadi polisi ya mungkin juga polisi belum mau meningkatkan ke penyidikan ya karena mungkin dia pikir resik padahal sebenarnya meskipun polisi belum yakin itu ditingkatkan ke penyidikan juga bisa karena polisi juga punya kewenangan menghentikan sebuah perkara di tingkat penyidikan. Namanya itu tadi SP3, surat perintah penghentian penyidikan, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, oh ternyata ini bukan peristiwa pidana. Ternyata ini peristiwanya peristiwa perdata. Ternyata ini tidak ada mengandung peristiwa. Bisa seperti itu sebenarnya. Bisa menghentikan gitu. Nah, tapi ini karena polisi belum masuk ke penyidikan, maka dia tidak menyita, dia tidak ya tidak menyita karena memang dia belum 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 punya upaya paksa. Upaya paksa itu baru lahir atau kewenangan untuk menangkap menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menetapkan orang sebagai tersangka itu nanti di tingkat penyidikan. Karena itu di tingkat penyelidikan seperti ini juga belum ada tersangkanya, Mhm. belum belum tersangkanya. Jadi Jokowi pun belum ditetapkan sebagai tersangka dia. Dia baru diundang, didengar keterangannya gitu. Jadi dia bukan tersangka, belum tersangka dia. Karena itu baru penyelidikan. Begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar, di Barreskrim Polri ini sudah menghentikan begitu ya terkait kasus dugaan ijazah palsu. Nah, sementara yang saat ini berjalan ini terkait perkara pencemaran nama baik dan UU ITE begitu ya yang menimpa Roy Suryo yang dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk potensi pidananya yang sekiranya ataupun banyak yang kemudian memperkirakan bagaimana lantas nasib Roy Suryo begitu setelah Barreskrim ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu. Bagaimana Bang Fikar? Oke. Nah, begitu laporan balik pencemaran nama baik dilakukan Hmm. setelah Jokowi tidak jadi presiden, ya, Hmm. maka itu sepenuhnya mewakili pribadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi berstatus sebagai institusi negara karena dia bukan presiden lagi, gitu. Ya, dia nggak ada kaitannya dengan jabatan presiden. Jadi ini sudah berkaitan dengan pribadi, gitu, ya, dengan pribadi. Nah, karena itu bisa pasti diproses itu karena itu berkaitan pribadi ya oleh polisi itu diproses. Nah, jadi ya kita lihat laporan itu ditujukan pada kalau nggak salah 4 atau 5 orang ya, 5 orang. termasuk di dalamnya Hmm. 5 orang termasuk di dalamnya Roy Suryo kan Ya, gitu betul. ya. Nah, karena dia sudah menyebut nama-nama orang itu, maka yang berhadapan adalah Jokowi dengan 5 orang itu, Hmm. bukan negara atau bukan institusi presiden gitu, tetapi sudah pasti itu adalah pribadinya Jokowi melawan ke 5 orang itu. Nah, oke. Nah, dengan sudah melaporkan kalau Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar, gitu ya, bahwa tuduhannya tidak benar, maka orang ini berpotensi dijadikan tersangka. Yang dilaporkan itu 5 orang Hmm. berpotensi kedudukannya menjadi tersangka, gitu. Ya, nah kalau sudah jadi tersangka, bukan lagi dipanggil, bukan lagi diundang, tapi dipanggil. Yang kalau tidak datang, dipanggil 2 kali itu ditangkap, ya, dibawa secara paksa untuk didengar keterangannya. Nah,
kalau sudah ada statusnya sebagai tersangka, itu baru upaya paksa bisa diterapkan, ya, memanggil, menangkap, menahan, menggeledah badannya atau menggeledah rumahnya, menyita barangnya, itu bisa dilakukan. Kemudian umpamanya menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, jadi potensi itu ada, ya, karena apa? Karena itu tadi ada pernyataan dari eh, Mabes Polri bahwa dia sudah menghentikan, ya, penyelidikan laporan yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, itu keputusan itu bisa dijadikan dasar tuh oleh Jokowi untuk menjadi alat bukti. Ini loh buktinya. Walaupun menurut saya itu belum bisa, ya. Menurut saya keabsahan atau keaslian ijazah Pak Jokowi itu belum bisa dinyatakan di tingkat penyelidikan itu dengan dihentikannya penyelidikan, ya. Itu kan pendapatnya polisi, ya, pendapatnya penyelidik gitu, yang menurutnya belum ada ini peristiwa pidananya, belum ada ini tuduhan ijazah palsunya. Nah, itu kan menurut polisi, tetapi belum diperiksa secara resmi di peradilan. Nah, kalau sudah diperiksa di peradilan, ya, baru nanti pengadilan itulah sebenarnya yang paling punya kewenangan untuk menentukan apakah tuduhannya benar itu ijazah palsu atau tuduhannya salah itu ijazah bukan palsu. Nah, itu jadi sebenarnya lebih 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 bagus menurut saya sih bawa ke pengadilan saja gitu supaya jelas gitu. Begitu, Mbak. Berarti dari Barreskrim Polri ini belum final begitu ya Bang ya. Selama ini kan Roy Suryo setelah mendengar dari Barreskrim dia selalu bilang ini belum final dan nanti tunggu di pengadilan. Berarti ini benar ya Bang. Berarti belum final ya soal Barreskrim Polri ini. Baik. Betul. Jadi belum final gitu. Sampai dengan nanti diperiksa oleh pengadilan. Gitu. Baik, Bang Fikar, tapi Roy Suryo ini mempermasalahkan setelah dilaporkan Jokowi begitu ya soal pencemaran nama baik, Roy Suryo ini mempermasalahkan pasal 310 dan 311 ya KUHP mengenai Undang-Undang ITE begitu yang dipakai untuk menjeratnya karena si Roy Suryo ini dengan pasal ini begitu ya, menurut Roy Suryo untuk menyelamatkan masyarakat dari perdagangan internasional. Bagaimana sedianya mengenai pasal UU ITE ini, Bang Fikar? Iya, oke. Nah, apa namanya? 310, 311 itu pencemaran nama baik, ya, yang secara umum, ya, itu genus aturan umum mengenai pencemaran tuh adanya di 310, 311 itu, ya. Nah, itu kalau orang menghina, kan menghina itu bisa secara verbal dan bisa juga non verbal kan begitu, ya kan? Verbal dengan omongan dan segala macam atau dengan perbuatan gitu ya, dengan perbuatan mencemarkan, menghina dan sebagainya. Nah, tetapi di samping itu ada lagi lex spesialisnya, yaitu kalau pencemaran itu dilakukan melalui alat internet gitu, melalui siber, melalui informasi elektronik gitu istilahnya, ya kan. Internet kan disebutkan sebagai informasi elektronik gitu ya. Nah, kalau dilakukan melalui itu maka ada aturannya sendiri, namanya lex spesialis, pasal 27 itu, ya. Sama dengan kemarin mahasiswa ITB yang bikin gambar itu, gambar yang kan dikejar-kejar juga, ya, bahkan ditetapkan sebagai tersangka juga melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE itu sama itu mencemarkan 27 28 gitu, ya. Nah, kalau 27 itu ini sebenarnya lebih ke lebih ke penuntutan informasi elektronik yang mengandung muatan yang bertawanan dengan kesopanan seksual gitu. Nah, itu kalau kalau yang mahasiswa ITB itu. Tapi kalau ini pencemaran dia pasti pakai pasal 28. Jadi pencemaran melalui internet gitu. Jadi orang dilarang eh, menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pencemaran nama baik terhadap orang lain gitu, ya. Nah, ini pasal ini dulu pernah menjadi
ada orang yang tidak tahu menjadi korban gitu. Prita dulu ya, yang dia ke rumah sakit terus dia merasa tidak dilayani dengan baik, dia mengeluh melalui internet, tiba-tiba dia dikenakan pasal itu Hmm. 28 ayat 3 itu, pencemaran nama baik terhadap rumah sakit atau apa lupa saya. Dia kena tuh. Nah, itu penerapan pertama dulu, makanya jadi ramai dulu ya. Nah, sekarang ini yang akan digunakan itu ya, setelah Jokowi tidak menjadi presiden lagi, setelah menjadi pribadi, dia merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya melalui internet, melalui penyebaran eh, informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui elektronik itu. Nah, karena itu kemudian itu menjadi menjadi pasal yang kemudian digunakan untuk menuntut Roy Suryo CS itu. Mhm. Nah, pertanyaannya adalah apakah apa namanya atau berapakah ancaman hukumannya? Ketika dulu belum dirubah, ketika kasusnya Prita, itu ancamannya tinggi, 6 tahun. Karena itu ketika proses orang bisa ditahan. Nah, kalau sekarang ini sudah ada perubahan undang-undang ITE itu yang terbaru kalau nggak salah 2007 atau 2010 gitu ya. Itu ancaman hukumannya sudah 4 tahun. Nah, jadi belum tentu orang ditahan, ya, ya kalau dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik melalui informasi atau dokumen elektronik, itu ancamannya sekarang 4 tahun dan itu belum bisa menjadi dasar untuk polisi menahan orang kalau dilaporkan dengan itu. Nah, jadi dalam konteks peristiwa ini ya menurut saya belum bisa ya mereka, kecuali ditambah nanti pasal lain yang ancamannya hukumannya 5 tahun gitu ya. Mhm. Kalau di samping pencemaran itu ditambah lagi pasal lain yang ancamannya lebih dari 5 tahun, baru mereka bisa ditahan dalam proses begitu. Baik, Bang Fikar, Roy Suryo CS ini kan juga akhirnya meminta perlindungan begitu ya dan membawa masalah ini ke Komnas HAM begitu karena mengatakan bahwa dia didiskriminasi dan tidak mendapat keadilan begitu dalam penanganan kasus ini. Bagaimana menurut Bang Fikar terkait hal tersebut dan sebagai pakar pidana begitu ya, bagaimana Bang Fikar berharap terkait kasus ijazah Jokowi ini yang Bang Fikar sendiri tadi memperkirakan akan sampai lama begitu kasus ini. Bagaimana Bang Fikar? Ya, setiap pelanggaran pidana, setiap peristiwa pidana ya itu ada aspek pelanggaran HAM-nya Hmm. gitu. Kita memukul orang, ada orang membunuh orang, menganiaya orang, itu ada pelanggaran hak asasi manusianya gitu Hmm. ya, termasuk dilaporkan mencemarkan nama baik orang, melakukan perbuatan nama baik, itu ada unsur atau ada dimensi hak asasi manusianya. Nah, karena itu hukum acara pidana itu menetapkan orang ketika dipanggil ya atau ketika dia masuk ke ranah penegakan hukum, dia punya hak untuk didampingi oleh pengacara, oleh penasihat hukum. Nah, Hmm. itu yang apa gunanya? Itu salah satunya adalah itu tadi, menjaga atau memonitoring apakah di dalam proses itu dia menerima tekanan atau pelanggaran hak asasi manusia yang lain atau tidak. Nah, karena itu kemudian dengan pendampingan itu diminimalisir pelanggaran hak asasinya. Artinya polisi atau penegak hukum boleh menangkap, boleh manggil, boleh nahan, tapi tetap dalam koridor hukum. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Menangkap, menahan itu melanggar hak asasi manusia. Orang bebas dimasukkan ke dalam sel kan itu melanggar hak asasi manusia itu ya. Nah, tapi karena itu proses hukum maka dibiarkan. Nah, karena itu ada perimbangannya, yaitu tadi didampingi oleh penasihat hukum yang juga akan melihat. Itu satu. Yang kedua, hukum juga menyediakan kalau penegak hukum, apakah polisi, jaksa, melakukan upaya paksa, ya, tapi dianggap serampangan atau tidak sah, boleh hukum membolehkan untuk dipersoalkan namanya pra peradilan. Jadi kalau orang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, ditahan, digeledah, disita, maka dia boleh mengajukan melawan di pra peradilan namanya. Penangkapannya tidak sah, penggeledahannya tidak sah, penyitaannya tidak sah.
penetapan dirinya sebagai tersangka juga tidak sah. Nah, itu boleh diajukan di pra peradilan namanya. Nah, jadi dalam konteks itulah apa namanya, hak asasi manusia itu dilindungi. Nah, karena itu ketika Roy Suryo CS datang ke Komnas HAM, ya nggak ada masalah. Ya dia merasa, umpamanya dengan tuduhannya, sangkaan yang baru ini, dia merasa di apa, hak asasinya dikriminalisasi menurut terminologi dia, ya, menurut istilah dia dikriminalisasi, gitu ya, dilaporkan secara hukum tapi dengan pasal-pasal menurut dia yang berat dan sebagainya. Makanya dia melapor ke Komnas HAM. Nah, sekarang Komnas HAM dia bukan advokat, dia bukan penasihat hukum, tetapi dia lembaga publik, lembaga negara yang memantau dan memonitoring setiap peristiwa yang punya aspek pelanggaran hak asasi manusianya. Nah, jadi peristiwa ini pasti akan dipantau, dimonitor, ya, oleh Komnas HAM secara khusus, karena sudah ada orang yang lapor, gitu ya. Jadi kalaupun nanti RSJS dipanggil oleh polisi, diperiksa segala, Komnas HAM ini pasti akan memantau, sehingga polisi tidak bisa juga bekerja semaunya, gitu. Artinya harus dijaga juga hak asasi manusianya para terlapor ini, para terlapor ketika dia diperiksa. Begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar, terakhir sebagai closing statement begitu, apa harapan Bang Fikar sendiri melihat sebagai hukum pakar pidana begitu ya, melihat panjangnya kasus ijazah dari Jokowi ini? Ya, itu tadi saya bilang. Ketika catatan yang paling menarik buat saya adalah ketika orang sudah menjadi pejabat publik itu harus siap, ya, dipersoalkan segala macamnya, karena dia sudah menjadi institusi, dia sudah menjadi lembaga di mana dia menjabat. Sehingga kalaupun dia dipersoalkan itu sama dengan mempersoalkan jabatannya, mempersoalkan produk kerjanya, gitu. Itu sama dengan itu sebenarnya. Nah, karena itu kan ini soal ijazah palsu itu kan sama dengan saya sebagai warga negara tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak benar dia memberikan, walaupun untuk jadi presiden tidak harus sarjana, ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 itu cukup sekolah menengah atas, tingkat atas, gitu. SLA cuma syarat jadi presiden, gitu ya. Artinya konsekuensinya meskipun ya kalau gitu ya terbukti itu ijazah palsu, gitu ya, produk kepresidennya tidak batal karena dia sah menjadi presiden, pendidikannya SLA lebih, yang batal itu kan ijazah sarjananya umpamanya, kan begitu kan yang dinyatakan palsu itu. Nah, tapi juga harus dilihat begini secara politik. Salah satu syarat menjadi presiden adalah selain dia berpendidikan dan berkelakuan baik, dia juga tidak punya semacam gini, dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jadi salah satu syarat menjadi presiden itu adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau dilihat pidana itu di samping pelanggaran hukum juga melupakan orang yang sudah terbukti melakukan pidana itu melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi sebenarnya meskipun secara pendidikan dia tidak bisa dituntut karena pendidikan presiden itu syaratnya hanya SMA, ya, sederajat gitu, SMA tingkat SMA, tapi ketika dia diketahui melakukan perbuatan tercela, itu juga bisa menjadi dasar untuk memecat dia atau memberikan hukuman dia karena dia itu tadi menjabat tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, karena itu ke depan kalau menurut saya harus dimengerti dan disadari oleh semua orang bahwa ketika Anda masuk ke wilayah publik, ya, apakah jadi anggota DPR atau jadi jabatan apapun, itu Anda sudah tidak punya privasi kalau menurut saya. Ya, harus siap gitu dengan serangan dari tidak hanya lawan-lawan Anda, tapi dari masyarakat Anda juga kita harus siap. Begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama kawal begitu ya, kasus ijazah Jokowi ini akan sampai mana dan akan selesai sampai kapan. Sekali lagi terima kasih Bang Fikar atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa
bekerja Oh, sama begitu ya, atau ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih Bang Fikar. iya, sama. Dan terima kasih juga untuk Tribuners sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.